Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aib Saifullah. Saya mahasiswa teknik industri dari Universitas Pelita Bangsa, Karawang. Saat ini saya akan mempresentasikan cara pengoperasian mesin CNC Turning TU2A. Pengenalan mesin CNC. CNC merupakan sistem pengerjaan mesin secara otomasi menggunakan komputer melalui program yang dibentuk kode, baik huruf atau angka. Perbedaan antara mesin bubut konvensional dengan mesin bubut CNC ada 5 perbedaan, yaitu dalam pengendalian mesin bubut konvensional masih manual, sedangkan mesin bubut CNC sudah menggunakan komputer. Cara pengerjaan mesin bubut konvensional mudah, mesin bubut CNC sulit atau kompleks. 3. Hasil kerjanya. Mesin bubut konvensional teliti, sedangkan mesin bubut CNC sangat teliti. 4. Program. Mesin bubut konvensional menggunakan job sheet. Mesin bubut CNC menggunakan input data. Seling pahat. Mesin bubut konvensional cepat, sedangkan mesin bubut CNC lama. Bagian-bagian mesin CNC TU2A. Di sebelah sini ada bagian pengendali kontrol, bagian bawah, bagian mekanik. Selanjutnya, bagian-bagian mekanik terdiri dari motor utama, eretan atau support, step motor, rumah alat potong, cekam, mesin meja, sliding bed, dan kepala lepas. Motor utama. Motor utama adalah motor penggerak cekam untuk memutar benda kerja. Berikut contohnya. Dua, eretan atau support. Eretan adalah gerak bersambungan jalannya mesin. Untuk mesin bubut CNC TU2A dibedakan menjadi 2 bagian. A. Ada eretan memanjang sumbu Z, dan B. Ada eretan melintang sumbu X. Tiga, step motor. Step motor berfungsi untuk menggerakkan eretan, yaitu pergerakan sumbu X dan gerakan sumbu Z. Tiap-tiap eretan memiliki step motor sendiri-sendiri. Berikut contoh gambarnya. Empat, rumah alat potong. Revolver. Rumah alat potong berfungsi sebagai penjepit alat potong pada saat proses pengerjaan. A. 3 tempat untuk jenis alat potong luar, misalnya pahat kanan luar, pahat potong, pahat ulir, dan lain-lain. B. 3 tempat untuk jenis alat potong dalam, misalnya pahat kanan dalam, bor, center drill, dan pahat ulir. 5. Cekam atau cuk. Cekam pada mesin bubut berfungsi untuk menjepit benda kerja pada saat proses penyayatan berlangsung. 6. Meja mesin atau sliding bed. Meja mesin atau sliding bed sangat mempengaruhi baik buruknya hasil pekerjaan. Menggunakan mesin bubut ini, hal ini dikarenakan gerakan memanjang eretan, gerakan sumbu Z, tertumpu pada kondisi sliding bed ini. Jika kondisi sliding bed sudah aus atau cacat,
bisa dipastikan hasil pembubutan menggunakan mesin ini tidak akan maksimal. Bahkan, benda kerja juga rusak. 7. Kepala lepas. Kepala lepas berfungsi sebagai tempat pemasangan senter pusat pada saat proses pembubutan, benda kerja yang relatif panjang, serta holder drill. Bagian pengendali kontrol. Bagian pengendali kontrol merupakan panel kontrol mesin CNC yang berisikan tombol-tombol dan saklar serta dilengkapi dengan monitor. Berikut bagian-bagian dari mesin CNC. 1. Saklar utama. Posisi di sebelah sini. 2. Lampu kontrol saklar utama. 3. Tombol emergency. 4. Display untuk menunjukkan ukuran. 5. Saklar pengatur kecepatan sumbu utama. 6. Amperemeter. 7. Saklar untuk memilih satuan metrik atau inci. 8. Stop disc drive. 9. Saklar untuk pemindah operasi manual atau CNC. H sama dengan head manual CNC. 10. Lampu kontrol pelayanan CNC. 11. Tombol start untuk eksekusi program CNC. 12. Tombol masukan untuk pelayanan CNC. 13. Display untuk menunjukkan harga masing-masing fungsi. X, Z, F, H, dan lain-lain. 14. Fungsi kode huruf untuk masukkan program CNC. 15. Saklar layanan sumbu utama. 16. Saklar pengaturan asutan. 17. Tombol koordinat dan sumbu X. Bagian-bagian pada pengendali kontrol. 1. Saklar utama, main switch. Saklar utama adalah pintu masuk aliran listrik ke kontrol pengendali CNC. Cara kerja saklar utama yaitu jika kunci saklar utama diputar ke posisi 1, maka arus listrik akan masuk ke kontrol CNC. Sebaliknya, jika diputar ke posisi 0, maka aliran listrik akan mati. 2. Tombol emergency. Tombol ini digunakan untuk memutus aliran listrik yang masuk ke kontrol mesin. Hal ini dilakukan apabila akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat kesalahan program yang telah dibuat. 3. Saklar operasi mesin, operating switch. Saklar layanan mesin ini digunakan untuk memutar sumbu utama yang dihubungkan dengan rumah alat potong. Saklar ini yang mengatur pemutaran sumbu utama sesuai menu yang dijalankan, yaitu perputaran manual dan perputaran CNC. Kerja saklar operasi sebagai berikut. Jika saklar diputar ke angka 1, maka menu yang dipilih adalah menu manual. Jika saklar diputar pada CNC B, berarti menu yang dipilih adalah menu CNC, yaitu semua pergerakan yang terjadi dikontrol oleh komputer, baik itu gerakan sumbu utama, gerakan sumbu eretan, maupun kedalaman pemakanan program. 4. Saklar pengatur kecepatan sumbu utama. Saklar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putar alat potong pada sumbu utama. Cara pengoperasian saklar pengaturan kecepatan sumbu utama ini adalah saklar pengatur kecepatan sumbu utama diputar ke arah kanan, mendekati arah angka 100,
untuk meningkatkan kecepatan putaran spin. Untuk mengurangi kecepatan spin, putar kembali saklar pengaturan kecepatan sumbu utama ke arah kiri mendekati angka 0. Saklar layanan dimensi mesin. Saklar ini berfungsi untuk mengatur layanan dimensi yang akan bekerja pada mesin CNC, yaitu layanan dalam bentuk satuan, metris ataupun inci. Amperemeter. Amperemeter berfungsi sebagai display besarnya pemakaian arus aktual dari motor utama. Fungsi utama dari amperemeter ini untuk mencegah beban berlebih pada motor utama. 7. Disk drive. Disk drive pada mesin CNC dimaksudkan untuk pelayanan pengoperasionan disket. Dengan pelayanan disket dapat dilakukan hal-hal berikut. 1. Menyimpan data dari memori mesin ke dalam memori disket. 2. Memindah data program dari data ke dalam memori mesin. 8. Saklar pengatur asutan. Saklar ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan gerakan asutan dari eretan mesin. Saklar ini hanya digunakan pada pengoperasian mesin secara manual. Bagian-bagian pada pengendali kontrol. 9. Tombol X dan Z. Tombol ini berfungsi secara manual untuk menggeser eretan melintang, yaitu X, dan eretan memanjang, yaitu Z, serta saat menyeting tool pada benda kerja. 10. Tombol-tombol lainnya, seperti tombol H atau C untuk menjalankan pergerakan cepat, rapid, dengan menekan secara bersamaan dengan tombol koordinat sumbu X dan sumbu Y yang dikehendaki. Tombol INP. Tombol ini berfungsi untuk menyimpan data pada memori mesin. Tombol DEL. Tombol ini berfungsi untuk menghapus satu karakter atau kata untuk diganti. Tombol REF. Tombol ini berfungsi untuk memindahkan kursor kembali ke nomor atau blok program sebelumnya. Tombol FWD. Tombol ini berfungsi untuk memindahkan kursor menuju blok berikutnya. Tombol strip. Memasukkan data bernilai negatif. Memasukkan data dengan karakter M. Menguji kebenaran program. Tombol panah. Tombol ini berfungsi untuk memindahkan kursor. Tombol start. Tombol ini digunakan untuk mengeksekusi program secara keseluruhan. Kode-kode pada mesin CNC TU2A. G00, gerak lurus cepat, tidak boleh menyayat. G01, gerakan lurus penyayatan. G02, gerakan melengkung searah jam atau CW. G03, gerakan melengkung berlawanan arah jam. G04, gerakan penyayatan feed berhenti sesaat. G21, baris blok sisipan yang dibuat dengan menekan tombol dan INP. G25, memanggil program sub routine. G27, perintah meloncat ke nomor blok yang dituju. G33, pembuatan ulir tunggal. G64, mematikan arus step motor. G65, operasi disket.
penyimpanan atau memanggil program. G73, siklus pengoboran dengan pemusatan total. G78, siklus pembuatan ulir. G81, siklus pengoboran langsung. G82, siklus pengoboran dengan berhenti sesaat. G83, siklus pengoboran dengan penarikan total. G84, siklus pembuatan memanjang. G85, siklus preameran. G86, siklus pembuatan alur. G88, siklus pembuatan melintang. G89, siklus preameran dengan waktu diam sesaat. G90, program absolut. G91, program intermental. G92, penerapan posisi pahat secara absolut. M00, program berhenti. M03, spin atau sumbu utama berputar searah jarum jam. M05, perputaran spin berhenti. M06, perintah pergantian alat potong atau tool. M17, perintah kembali ke program utama. M30, program berakhir. Dan M99, penentuan parameter I dan K. A00, kesalahan perintah pada fungsi G atau M. A01, kesalahan perintah pada fungsi G02 atau G03. A02, kesalahan pada nilai X. A03, kesalahan pada nilai Z. A05, kurang perintah M30. A06, perputaran spin terlalu cepat. A09, program tidak ditemukan atau disket pada disket. A10, disket diprotek. A11, salah pemuatan disket. A12, salah pengecekan. A13, salah satuan mm atau inci pada pemuatan. A14, salah satuan. A15, nilai hak salah. A17, salah subprogram. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi wa taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.